Perang Dunia Kedua merupakan konflik terbesar yang pernah dihadapi umat manusia, sebab perang inilah yang membuat puluhan juta jiwa harus merenggang nyawa akibat kebrutalan negara-negara yang terlibat di dalamnya. Dalam perang ini pula hadir beragam cerita dari berbagai perspektif yang menunjukkan betapa mengerikannya pertarungan 6 tahun lebih ini. Namun, hal tersebut belum tentu semuanya akurat, sebab begitu banyak cerita dan perspektif dari para sejarawan maupun pelaku sejarah itu sendiri, yang kadang ada beberapa cerita membuat kita salah kaprah tentang perang ini. Nah, seperti apa informasinya? Berikut beberapa hal dalam Perang Dunia II yang seringkali membuat kita salah kaprah. Jika berbicara tentang kejahatan perang, sudah pasti kita akan merujuk pada kekejaman yang ditunjukkan oleh Jerman yang pimpin oleh Adolf Hitler. Hal ini cukup beralasan lantaran Perang Dunia Kedua sendiri dimulai oleh serangan Jerman Nazi dan sejumlah pembantaian hingga pengadaan kamp konsentrasi yang merenggut jutaan nyawa berbagai etnis, khususnya Yahudi dan Slavic. Akan tetapi sebenarnya, Jerman Nazi bukanlah satu-satunya negara yang melakukan kejahatan perang paling parah selama Perang Dunia Kedua. Sejatinya baik pihak poros maupun sekutu sama-sama melakukan beberapa kejahatan perang pada porsi tertentu. Salah satu sekutu dari Jerman Nazi juga menjadi negara dengan jumlah kejahatan perang paling banyak, bahkan sebelum Perang Dunia Kedua berkecamuk. Kekaisaran Jepang, negara yang kala itu melejit berkat sederet kemenangan atas beberapa negara lain, juga turut melakukan kejahatan perang yang tak kalah kejinya dengan Jerman Nazi. Kejahatan perang yang paling diingat yang dilakukan Kekaisaran Jepang adalah peristiwa pembantaian Nanjing yang terjadi di Cina dan pembentukan Unit 73, satu dengan serangkaian uji coba mengerikan. Secara legal, keterlibatan militer Amerika Serikat secara langsung dalam Perang Dunia II memang baru terjadi pasca penyerangan ke Pearl Harbor oleh Kekaisaran Jepang. Biarpun begitu, pemerintah Amerika Serikat sebenarnya sudah melibatkan diri pada Perang Dunia II sejak awal perang tersebut berkecamuk. Hal ini terlihat jelas dari sejumlah kebijakan ekonomi yang dikeluarkan Presiden Franklin D. Roosevelt sejak 1939. Dilansir Office of the Historian, Amerika Serikat telah memberikan bantuan berupa bahan mentah makanan dan militer kepada sekutu sejak 1940. Bahkan, berdasarkan The Neutrality Act of 1939, Amerika Serikat awalnya bisa menjual kebutuhan perang kepada kedua pihak yang berperang dengan sistem cash and carry. Meskipun awalnya memilih netral, pada akhirnya Amerika Serikat lebih condong untuk membantu blok sekutu dalam Perang Dunia II. Serangan ke Pearl Harbor yang dilakukan Kekaisaran Jepang seringkali menimbulkan kesalahpahaman. Sebab, serangan mendadak pada 7 Desember 1941 itu dinilai sebagai langkah awal Kekaisaran Jepang untuk mengalahkan Amerika Serikat. Padahal sejatinya serangan ke Pearl Harbor itu punya fungsi lain bagi Kekaisaran Jepang yang jauh lebih penting ketimbang mengalahkan Amerika Serikat. PBS melansir bahwa saat Perang Dunia II berkecamuk, Kekaisaran Jepang sudah melancarkan serangan ke berbagai negara di Asia. Ketika mereka ingin melakukan ekspansi ke Asia Tenggara, Kekaisaran Jepang harus menghadapi kekuatan besar, yakni Amerika Serikat, agar bisa mengamankan posisinya di Asia Tenggara yang penuh dengan sumber daya. Pemerintah Kekaisaran Jepang sendiri sedari awal sadar kalau negaranya memang tidak akan bisa mengalahkan Amerika Serikat dalam perang. Maka dari itu, solusi yang dilakukan Kekaisaran Jepang untuk melancarkan ekspansinya adalah melumpuhkan militer Amerika Serikat di Pasifik. Untuk itulah serangan ke Pearl Harbor dilancarkan agar Angkatan Laut Amerika Serikat
tak bisa digunakan di Pasifik. Sayangnya, serangan tersebut tidak terlalu efektif karena tangki bahan bakar dan kapal-kapal induk Amerika Serikat di Pasifik tidak terkena serangan sama sekali. Sebenarnya Kekaisaran Jepang tidak menginginkan Amerika Serikat untuk terlibat di Pasifik, apalagi sebagai lawan. Awalnya pemerintah Kekaisaran Jepang berharap dengan melumpuhkan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pasifik, mereka bisa bertahan dan membawa negeri Paman Sam ke meja perundingan. Akan tetapi, serangan tersebut justru membuat Kekaisaran Jepang membangunkan raksasa yang tertidur, dan pada akhirnya melumat mereka hingga akhir Perang Dunia II. Tak dapat dipungkiri kalau sederet serangan telak dari Uni Soviet terhadap Jerman Nazi sejak tahun 1942 membuat alur perang di timur Eropa jadi berbalik. Jerman Nazi yang semula sedang berada di atas angin terpaksa harus mundur perlahan dari wilayah Uni Soviet. Hal tersebut tak lepas dari semangat patriotisme masyarakat Uni Soviet serta produksi alutsista yang cepat dan masif. Di balik itu semua, sebenarnya kehadiran Sekutu Barat juga punya peran penting bagi usaha Uni Soviet untuk memukul mundur Jerman Nazi. Salah satu yang paling signifikan adalah bantuan dari Amerika Serikat ketika Jerman Nazi mulai menginvasi Uni Soviet pada Maret 1941. Menurut US Embassy and Consulates in Russia, Amerika Serikat memberikan bantuan pinjaman uang dan alutsista kepada Uni Soviet sejak 1941 sampai 1945 dengan nilai mencapai 11,3 miliar dolar. Tak hanya itu, Uni Soviet juga berulang kali berunding bersama dengan Amerika Serikat dan Britania Raya untuk menentukan langkah menghadapi Jerman Nazi. Ketiga negara saling berkoordinasi untuk menekan Jerman Nazi dari berbagai arah, hingga akhirnya kekuasaan Adolf Hitler dapat diruntuhkan. Meski dalam prosesnya ada begitu banyak selisih paham, nyatanya ketiga negara tersebut adalah aktor penting bagi sekutu untuk mengalahkan Jerman Nazi di Eropa selama Perang Dunia II. Bom atom yang dilepaskan Amerika Serikat di Hiroshima dan Nagasaki memaksa Kekaisaran Jepang menyerah dari Perang Dunia II. Serangan tersebut berhasil menghancurkan kota serta merenggut puluhan ribu nyawa hanya dalam waktu singkat. Akan tetapi, sebenarnya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki bukan satu-satunya serangan bom yang paling mematikan yang dilakukan Amerika Serikat atas Kekaisaran Jepang. Dilansir Britannica, sejumlah misi pengeboman yang dilakukan Amerika Serikat di kota-kota pulau utama Jepang menimbulkan dampak yang lebih mengerikan. Paling parah terjadi di Tokyo dalam misi pengeboman bernama Operation Meeting House. Dalam serangan yang dilaksanakan pada 9–10 Maret 1945 itu, Amerika Serikat menjatuhkan bom api ke bangunan-bangunan yang ada di Tokyo, sehingga membuat kota terbakar hebat. Dalam semalam, api menyebar dan menghancurkan kota Tokyo. Total ada jutaan warga yang harus mengungsi dan ada lebih dari 100.000 orang terbunuh. Masyarakat Jepang pun sampai menjuluki serangan tersebut sebagai Night of the Black Snow. Begitu banyak perspektif dan pengalaman berbeda yang ditulis oleh para saksi ataupun ahli sejarah, wajar jika ada miskonsepsi terkait satu peristiwa sejarah. Seperti halnya tentang fakta Perang Dunia II yang kerap diyakini salah kaprah oleh beberapa orang. Untuk itu, penting bagi kita
mencari tahu fakta-fakta sejarah disertai bukti konkret agar bisa memahami suatu peristiwa bersejarah dengan lebih baik lagi.